Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Nabila, NPM 18101111211131, berasal dari jurusan manajemen, dosen pembimbing lapangan Puspawati, kelompok 58, dari KKN Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya manajemen dalam pengelolaan usaha. Setiap usaha, dari yang paling kecil sekalipun, membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu, seperti bahan baku yang terbuang, pekerja yang tidak produktif, karena pengawasan yang tidak efektif dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas. Maka dari itu, ilmu manajemen merupakan pokok yang penting dalam berbisnis, sebab sedikit kesalahan dalam manajemen akan berakibat fatal ke depannya. Ketika Anda berencana membuka bisnis sendiri, baik itu bisnis kuliner, kecantikan, fashion, atau bisnis lainnya, penting sekali untuk kalian mempelajari tentang cara mengelolanya atau yang sering disebut dengan manajemen bisnis. Kenapa? Karena manajemen bisnis inilah yang bisa membantu kalian dalam mengelola dan menjalankan bisnis secara benar dan tepat, supaya bisa mencapai target-target yang ditetapkan. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ketika kita berbicara tentang pentingnya manajemen bisnis dalam pengelolaan usaha, disitulah fungsi manajemen bisnis berjalan. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Istilah ini bisa dibilang sebagai basis terpenting dari keseluruhan proses manajemen bisnis. Bahkan, sama pentingnya seperti fondasi rumah yang harus dibangun secara kuat. Karena dasar yang kuat berarti bangunan yang kuat juga. Dalam hal ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing atau pengkoordinasian. Nah, setelah kamu sudah melakukan perencanaan secara matang, saatnya mengubah rencana kamu tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Tapi jangan terburu-buru ya, karena untuk itu, kamu perlu memastikan agar tugas atau kegiatan tertentu dikerjakan oleh orang-orang yang tepat juga. Yang ketiga itu ada directing atau pengarahan. Pada tahap ini, setiap anggota tim pada dasarnya harus sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan perusahaan. Tapi, walaupun begitu, mereka harus tetap diberikan dorongan supaya bisa terus memotivasi untuk bekerja atau pengarahan. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Fungsi ini juga sangat penting, supaya setiap proses dalam manajemen berjalan optimal dan sesuai rencana. Umumnya fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan, yaitu untuk menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang sudah dicapai, membandingkan prestasi yang sudah dicapai dengan standar prestasi, dan melakukan perbaikan kalau ada penyimpangan dari standar prestasi yang sudah ditentukan. Supaya bisnis bisa berjalan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, perlu beberapa jenis manajemen lain juga diterapkan. Yang pertama itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting dan paling sering direview karena berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan supaya arus kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan bisnis. Yang kedua ada manajemen SDM. Pastinya suatu perusahaan tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya karyawan-karyawan. Karena itu, sumber daya manusia atau SDM adalah hal yang penting dalam manajemen bisnis sebagai pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya. Yang ketiga ada manajemen operasional. Dalam bisnis, manajemen operasional bisa membantu kamu untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sehari-hari berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. Kegiatan operasional mencakup segala hal yang berhubungan dengan proses produksi, dari bahan baku, mesin, teknologi, hingga metode yang diterapkan dalam mengubah bahan baku menjadi produk tertentu. Yang terakhir ada manajemen pemasaran.
suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pastinya tidak akan bisa diketahui atau dilihat oleh konsumen tanpa ditawarkan atau diperlihatkan terlebih dahulu. Disinilah peran manajemen pemasaran yang bertugas untuk memasarkan atau mengiklankan, menawarkan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan supaya dikenal dan membuat orang tertarik dalam menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.